Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 6670250061 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Sosiologi Antropologi tentang definisi sosiologi, ruang lingkup sosiologi, dan juga objek kajian sosiologi. Pertama-tama, kita perlu ketahui dulu asal sejarah dari sosiologi. Istilah sosiologi yang mengkaji interaksi manusia dan masyarakat dicetuskan pada tahun 1839 oleh filsuf yang bernama Auguste Comte dari Prancis melalui sebuah buku karyanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Pada awalnya, Auguste Comte ini sempat memakai istilah sosial fisik atau fisika sosial, tetapi kemudian ia mengubahnya menjadi sosiologi karena Lambert Adolphe Jacques Quetelet, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Belgia, sudah mengklaim istilah sosial fisik bagi studi statistika tentang gejala sosial yang sudah ada terlebih dahulu. Kemudian, menurut pengertian dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Selain itu, adapun definisi sosiologi menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Max Weber. Max Weber itu mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang memahami tindakan sosial untuk menjelaskan suatu penyebab, alurnya, dan akibat dari tindakan sosial tersebut. Max Weber juga menegaskan pentingnya pemahaman interpretatif dalam menganalisis konteks dan makna dari tindakan sosial. Kemudian materi berikutnya adalah yaitu ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi sangat luas dan saling tumpang tindih dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu antropologi, ilmu ekonomi, politik, psikologi, pendidikan, dan hukum. Sosiologi mempunyai ciri utama yang fokusnya itu pada konteks masyarakat yang lebih besar untuk memahami fenomena sosial. Ruang lingkup sosiologi juga mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Kemudian, dengan adanya ruang lingkup sosiologi, maka masyarakat dapat saling memahami dan berbagi permasalahannya sehingga dapat membantu pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Lalu juga terdapat beberapa jenis-jenis ruang lingkup sosiologi. Yang pertama itu ekonomi. Dalam bidang ekonomi, sosiologi meliputi segala hal yang berikatan dengan kegiatan usaha yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu adalah masalah manajemen. Dalam bidang manajemen, sosiologi berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat kajian tentang masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu persoalan sejarah. Nah, dalam bidang sejarah, sosiologi itu berhubungan dengan catatan kronologi seseorang. Materi berikutnya tentang objek kajian sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan pastinya memiliki objek kajiannya masing-masing, termasuk sosiologi. Menurut American Sociological Association, objek kajian sosiologi adalah hal yang berfokus pada struktur sosial, organisasi, dan juga masyarakat. Lalu bagaimana orang yang saling berinteraksi dengan struktur ini? Dalam sosiologi juga, objek yang menjadi sorotan adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu lingkungan sosial. Jadi apabila lingkungan tersebut ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka akan terjadinya itu interaksi sosial. Namun, pada dasarnya objek kajian sosiologi terbagi dalam dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu objek yang berkenaan dengan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik. Ini termasuk semua hal yang berpengaruh pada kehidupan sosial manusia. Misalnya seperti gejala sosial dan asosiasinya dalam hubungan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu objek formal. Objek formal yaitu untuk menelaah korelasi dari setiap interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Objek formal berfokus pada cara pandang yang digunakan dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial. Secara lebih spesifik, hal-hal yang menjadi objek yang dikaji dalam sosiologi yaitu masyarakat, interaksi sosial,
nilai, norma, dan sosialisasi. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena tradisi, sistem, norma, dan hukum tertentu yang sama. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Yang ketiga yaitu nilai dan norma. Nilai yaitu adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di dalam lingkungan masyarakat, sedangkan norma adalah segala bentuk aturan berupa perintah atau larangan yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama. Yang terakhir yaitu ada sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses penanaman nilai dan norma kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sosialisasi ini nantinya berhubungan juga dengan nilai dan norma, karena nilai dan norma yang ada di masyarakat perlu disosialisasikan juga sebelum diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.